Selamat malam ya. Kita lanjutkan kembali program kita masih dengan pembacaan buku Transcending Level of Consciousness karya David R. Hawkins ya. Malam ini kita masih di level 850 ya dalam skala peta kesadarannya Hawkins, dan ini kita mau bab bagian melampaui godaan. Teman-teman yang sudah punya bukunya silakan dioret-oret gitu ya. Jadi kerentanan tetap ada selama masih ada keinginan untuk memperoleh keuntungan sendiri gitu ya. Jadi memperoleh keuntungan hanya untuk dirinya sendiri, keuntungan yang egois, kebanggaan, kesombongan, kendali, kekayaan, atau kesenangan indrawi. Dengan kedewasaan spiritual, persepsi digantikan oleh visi yang mencerminkan esensi dan kebenaran spiritual yang menghasilkan kemampuan untuk melihat melalui penipuan diri sendiri. Visi dikaitkan dengan kebijaksanaan spiritual yang memperjelas bahwa eksploitasi mengarah pada kerugian dan penurunan daripada peningkatan progresif. Kemurnian spiritual adalah konsekuensi dari kejujuran diri yang merupakan hasil dari pengabdian sejati. Menjadi hamba Tuhan berarti menyelaraskan diri dengan bimbingan ilahi yang mengarah pada melihat diri daripada melayani diri sendiri atau dunia. Jadi rasa tanggung jawab karma yang kuat juga memberi kekuatan dan keamanan ya, akan pada kerendahan hati. Perlu diingat bahwa banyak orang yang dulunya hebat, yang telah menyerah pada godaan dan jatuh ke dalam perangkap oleh mekanisme delusi diri dan rasionalisasi. Dunia menawarkan peluang besar untuk pendakian, tetapi juga itu menyediakan ya, tersedia juga peluang untuk turun ya. Yang terjadi hanya sebagai konsekuensi dari tindakan kehendak. Dan oleh karena itu, baik kesalahan maupun alasan tidak menghalangi konsekuensinya gitu ya. Keraguan juga dapat diselesaikan dengan penggunaan teknik kalibrasi kesadaran yang sangat sederhana, seperti sekedar menanyakan apakah suatu tindakan atau keputusan akan menghasilkan kebaikan tertinggi. Kemudian ada ego spiritual ya. Pengabdian dan dedikasi kadang-kadang mengarah pada apa yang paling tepat disebut ambisi berlebihan, terlalu bersemangat, atau bahkan fanatisme yang mewakili ketidakseimbangan. Kesalahan yang sering terjadi adalah mencoba memaksakan munculnya energi kundalini dengan latihan buatan, dengan rekayasa dengan metode-metode. Kundalini secara otomatis naik ke tingkatnya sendiri yang sesuai dengan medan energi dari tingkat kesadaran yang berlaku. Ini terjadi sebagai konsekuensi dari apa yang dia telah menjadi ya. Kan
dulu banyak teman saya itu berlatih metode kundalini tertentu untuk membangkitkan energi spiritual. Dan padahal energi kundalini itu meningkat sendiri sesuai dengan level kesadaran masing-masing gitu ya. Memaksakan energi spiritual dengan cara manipulatif dapat mengakibatkan gangguan serius, ketidakseimbangan, dan bahkan keadaan mental yang irasional dari kebingungan atau delusi. Hal ini dapat mengakibatkan keadaan muluk atau klaim diri sebagai nabi, sebagai Yesus atau Mesias gitu ya. Ini diamati selama bertahun-tahun oleh Haugen sebagai konsultan untuk banyak kelompok agama dan spiritual. Dan itu saya kira mungkin tiap negara, tiap daerah itu punya sisi sisi gelapnya sendiri ya mengenai pencerahan ini. Dia punya ada sedonya sendiri gitu. Dan kita juga memang sejak awal itu saya biar kemudian itu transparan, kita perlu bikin pengukuran dimensi-dimensi gitu ya. Pengukuran dimensi-dimensi, dan itu menjadi sistem kita bersama gitu ya. Menjadi sistem kita bersama, dan akhirnya kan ya jangan sampai itu jatuh ke keadaan yang muluk, klaim diri yang over kapasitas gitu ya. Biasanya klaim-klaim ini kan diperlukan untuk mendapatkan sesuatu. Seperti itu. Beberapa praktik spiritual juga dapat menyebabkan kondisi kesadaran yang berubah atau kondisi autosugestif yang salah diidentifikasi sebagai spiritual. Sementara mantra dan praktik pengulangan tertentu memiliki nilai tertentu, tergantung pada tingkat kebenaran yang dikalibrasi serta niat di baliknya. Mantra juga dapat menjadi pengganti realisasi progresif yang mendasari dan mendukung kemajuan spiritual. Keadaan sebenarnya tercermin dalam apa yang telah menjadi daripada apa yang seseorang percaya atau lakukan. Jadi praktek okul atau manipulasi magis dan senam lebih baik dilewati demi pertumbuhan spiritual yang sejati dan substansial gitu ya. Kemajuan difasilitasi oleh kesediaan untuk menyerahkan ambisi kepada Tuhan. Kesalahan dapat dicegah dengan mewaspadai keinginan ego untuk bertahan hidup dan mengambil alih proses spiritual. Ya, lagi-lagi kita perlu sampaikan bahwa kan pencerahan itu kan berarti dia peragaan kehadirannya dalam kehidupan. Itu kan ya keadaan tercerahkan kan begitu. Nah, kehidupan ini kan ada yang sifatnya tampak dan tak tampak. Jadi peragaan kehadirannya baik secara lahir maupun batin. Kan gitu. Kalau keadaan tercerahkan gitu. Problemnya kan adalah tidak tercerahkan. Tidak tercerahkan itu
dimulai dari persoalan bahwa proses untuk tercerahkan itu kita mulainya dari dimensi ketiga, gitu ya. Kita memulai dari dimensi ketiga. Nah, dimensi ketiga ini itu kan awalnya proses pembentukan keakuan, gitu ya. Proses pembentukan keakuan. Lalu naik dimensi keempat itu proses penguatan keakuan, tambah lagi dengan proses penguncian keakuan. Jadi ada fase pembentukannya, kemudian ada fase penguatnya, gitu ya, melalui kepemilikan. Lalu ada fase penguncinya, gitu ya, melalui proses jadi menunjuk diri sendiri atau orang lain sebagai penyebab. Kan ego itu ya begini ya, seperti itu. Nah, proses tercerahkan itu dimulai dari melepaskan penguncinya ini. Ini dilepaskan, itu prosesnya secara radikal itu ya, katakan 500 sampai 600. 500 sampai 600 itu kita melepas asumsi tentang penyebab, gitu ya. Jadi alih-alih kita berpikir dalam kerangka penyebab, itu kemudian digantikan oleh dari penyebab dan menjadi proses progresif. Jadi pengalaman penderitaan itu ya, itu adalah proses progresif. Seperti itu. Jadi proses melepaskan keakuan ini itu ya harus bertahap. Ada juga apa namanya itu, ada juga beberapa teman yang ya nulis status, oh nggak perlu tahapan bisa kok. Iya. Itu ya gimana gitu. Jadi naif juga kadang-kadang. Dia ada kadang-kadang itu kita nggak mengerti proses, lalu kita bikin kesimpulan sendiri kadang-kadang itu ya. Jadi nggak bisa itu kita langsung apa namanya membongkar keakuannya kalau penguncinya ini belum kita lalui, gitu. Penguncinya itu dilatih, dilepaskan 500 sampai 600 tuh kepenyebaban tuh diganti dengan pola pikir keprogresifan, gitu ya. Keprogresifan. Lalu kemudian di 600 katakan sampai 700 ya. Ini kan proses pelepasan kepemilikan. Terutama kepemilikan akan pengalaman-pengalaman itu. Jadi pengalaman sebagai ayah itu mesti dilepas. Pengalaman sebagai korban itu dilepas. Seperti itu. Jadi ya ini, jadi gunanya LOC itu kan untuk mengetahui pertumbuhannya itu sudah di fase mana kan. Pertumbuhannya itu sudah di fase yang mana. Seperti itu. Nanti baru melepaskan anania itu di 700, katakan sampai 800 itu proses pelepasan anania. Itu nanti baru 800-an itu mulai ada
proses pembentukan makom ilahiannya gitu. Dia bermakom keilahian. Nanti setelah selesai dan ini kan melalui pembentukan makom keilahian itu melalui proses sosial gitu ya. Nggak bisa hanya baca buku nanti kamu terbentuk makom keilahianmu, yang nggak bisa. Itu dijalani dalam hidup gitu. Nah, nanti setelah terbentuk makom keilahian seperti pembentukan Anania itu. Lalu kemudian, jadi setelah pembentukan makom ilahiyah, itu pencerahan personal kan namanya. Tetapi itu langsung sekaligus untuk pencerahan sosial. Jadi personal setelah selesai proses dari S besar ke S kecil, ini gerak personal kan. Masuk dia sudah ke sosial langsung. Jadi peragaannya itu di sosial. Jadi di situ kemudian tuh psikologi individunya langsung berubah. Seperti itu. Jadi ke sosial gitu ya. Ini yang berat gitu. Ini yang berat. Jadi setelah bermakom keilahian itu mesti peragaan. Mesti peragaan. Ya, katakan 800 sampai 900 ini kan. Terus proses peragaannya gitu kan. Dan itu tidak akan selesai, peragaan terus-menerus. Kepemilikan, lalu nanti peragaan terus-menerus. Ya sudah sampai gitu aja pencerahan. Pencerahan. Kadang-kadang itu kita ya namanya proses ya. Kadang-kadang di fase-fase itu antara pencerahan kita masih mau menunjukkan pencerahan personal kita ke sosial itu. Jadi ini gimana ya? Ya ada fase-fasenya lah. Ada proses yang harus terus-menerus dilarutkan, terutama keananiahan. Seperti itu. Ya, jadi ya yang penting tuh tahu sebenarnya, tahu peta. Oh ini aku sudah proses di sini. Oh ini prosesnya ada di sini. Oh ini prosesnya ada di sini. Nanti tantangan terbesarnya itu kan di sosial ya. Nggak bisa lagi setelah tercerahkan itu kan nggak bisa lagi dia kan sudah tidak ada dia sudah di makom ketuhanan itu ya dia melihat kehidupan itu dari keilahian gitu. Seperti itu. Dan ini sebaiknya memang itu ada mentornya sebaiknya. Jangan cari gara-gara. Ada dulu ya waktu awal-awal saya beda buku Power Force gitu. Ada orang habis tengah malam gitu. Bang, ini saya habis sholat tahajud. Tolong dikalibrasi, saya kayaknya 600. Apanya 600? LOC-nya lah Bang. Ini saya lagi ngalahin pencerahan. Aduh, ini kamu kebanyakan baca buku Hawkins sendirian gitu. Kok tiba-tiba langsung pencerahan itu. Ya nggak ngerti tahapan ya, nggak ngerti tahapan. Hal-hal seperti itu kan termasuk ini juga loh. Di masyarakat kita ini kan, ya kayak katakan itu kelompok-kelompok spiritual gitu ya. Komunitas-komunitas spiritual itu repotnya itu kan nggak ada fase, nggak ada pentahapannya yang katakan tuh dibuka aja gitu, dibuka sehingga orang itu kan kayak misalnya di PCI meskipun lama tapi kan sejak awal kita sudah ngukur. Sejak awal saya dibuka kelas tuh mulai dimensi ketiga, keempat.
10 sampai 10 kan. Jadi meskipun lama prosesnya, orang tahu gitu ciri-cirinya. Oh, aku masih di sini. Oh iya, aku masih di sini. Ya kan? Oh, aku masih di sini. Jadi orang itu ya meskipun lama, tapi dia punya kepastian gitu. Seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang itu juga di masyarakat kita ya. Wah, itu terlalu rumit. Ya, emang rumit pencerahan tuh. Emang rumit. Ya, tapi kan setidaknya itu sudah ada pengukurannya. Gitu. Sudah ada pengukurannya. Ya, sudah ada. Jadi sama-sama enak gitu. Sama-sama enak. Itu gunanya didimensikan gitu ya. Biar kemudian tuh semuanya clear gitu. Dan memang itu untuk presentasinya itu nggak bisa satu sekaligus, panjang soalnya ini kan. Saya aja itu ini kok nggak habis-habis gitu. Ya, di PC itu dianggap terlalu rumit. Ya emang ini ya rumit gitu. Proses pencerahan tuh kalau tidak sulit, semua orang tercerahkan. Semua orang tercerahkan. Dan setelah tercerahkan kan ternyata makin banyak pekerjaan kan yang harus dikerjakan. Awalnya itu nggak hanya mikirin gimana beli mobil, hanya mikirin bagaimana nanti beli rumah, menikah, tahu-tahu langsung mikirin kemanusiaan. Aduh, apalagi kita tinggal di Indonesia. Itu langsung ya, tapi itulah apa namanya? Ya, emang seperti itu. Kualitas kesadaran itu. Kita kan punya pemetaan-pemetaan kan. Nah, kayak gini. Ini penting pemetaan-pemetaan kayak gini. Tiba-tiba bagaimana kita mau mengurus planet, tubuh, keluarga, budaya, ini diurus. Diurus. Ya kan? Mau nggak mau harus diurus. Harus diurus semua. Nggak bisa enggak itu. Nggak bisa enggak. Ini saja itu ya. Apa namanya itu? Saya sendiri itu punya asistennya itu banyak loh di kantor itu. Ada yang ngurusin ini, ada berapa, ada 4 lah asisten yang ngurusin data itu. Aku tolong dicarikan ini ya. Nanti ada asisten satu ini untuk apa namanya, kamus bahasa Muna, dipulihkan budaya itu. Ini lagi apa? Setelah bikin perpustakaan mau bikin pusat studi bahasa Muna gitu. Pusat studi bahasa Muna. Itu harus diselamatkan kebudayaan. Nanti yang ikut itu ya, yang ikut acara mastering di Jogja, di pendoponya Mbah Ahmad, itu sekaligus ada pembentukan pusat studi apa tauhid untuk kemanusiaan dan peradaban. Mbah Ahmad udah setuju. Jadi hadis-hadis Nabi itu kita kaji secara ilmiah. Seperti itu. Jadi banyak pekerjaan ya, banyak pekerjaan. Itu tanggal 20 yang ikut ke Jogja itu nanti kita dari apa? Teman-teman dari Sataria ya. Dari Sataria itu udah bikin pusat studi tauhid untuk kemanusiaan dan peradaban. Yaitu kesana lagi pada akhirnya. Jadi banyak yang digarap itu. Jadi nggak mungkin nganggur ya. Nggak mungkin nggak. Kalau masih nganggur tuh, wah itu berarti masih banyak harus dilepaskan. Banyak yang harus dilepaskan. Oke, ya semoga dengan memahami model ini,
ya teman-teman mestinya itu bersemangat karena ini open, terbuka gitu loh, nggak ada yang tutup-tutupi gitu. Sistemnya itu ini loh sistemnya. Bisa didiskusikan bersama gitu. Bisa didiskusikan. Jadi nggak akan ada dimonopoli oleh Bang Aswaryo ngapain gitu. Nggak akan dimonopoli gitu. Ya kepinginnya itu ya kalau bisa ya berhentilah ngajarin. Ada yang gantiin gitu ya. Ada yang gantiin gitu. Kalau sudah banyak yang ngajar ya sudah bisa ngopi-ngopi gitu. Dan itu memang kita mesti untuk Indonesia itu kita butuh banyak pengajar. Butuh banyak pengajar. Ya sekarang alhamdulillah ya mulai dulu ngajar 4 tahun tuh ngelokro, nggak ada yang 500, nggak ada yang mau melepas kausalitas penyebab itu loh, malah pada ngajak debat. Dulu sempat ngelokro saya ngajar itu. Karena dulu itu orang-orang datang belajar itu untuk nyari materi, maksudnya itu nyari bahan untuk diskusi lagi. Waduh. Yang penting itu tahu masing-masing juga ini gitu, masing-masing kan ada hasil LOC-nya kan. Oh, aku udah di sini, berarti ini aku sedang proses pelepasan kausalitas dalam pikiran dan perasaanku gitu. Oh, dimensi sudah 600-an. Oh, itu berarti aku lagi melepaskan proses kepemilikan. Klaim kepemilikan dalam hidup termasuk pengalaman. Di 700 baru proses syahadat. Bahwa proses pengakuan bahwa yang punya aku mutlak itu hanya dia, aku enggak punya. Itu di 700 mulai ketika mulai pengakuan begitu mulai terbentuk tuh. Mulai terbentuk. Ya, Mas Imam cepat-cepatan lah ya. Cepat-cepat gitu, tidak menyampaikan ilmu rasanya menderita, menyampaikan ilmu muridnya nggak pintar-pintar. Ya ini memang butuh apa ya? Tapi saya di 3 tahun inilah, 2 tahun terakhir ini itu ya optimis gitu. Dulu itu loh dari 2017, dari 2017 tuh saya ngajak orang. Itu enggak ada yang ke 500. Sampai 2000 berapa itu? 2017 sampai 2020 lah ya. Itu enggak ada. Hampir 4 tahun tuh ngajar iki tenanan korek ya. Sulit gitu, sulit. Jadi sulit orang itu diajak untuk melepaskan makom ananiahnya. Ini kan yang bikin rame ini YKD kan, karena ini kan ini saya lihat, saya tuh suka periksa, ini kan YKD semua ini. Non YKD ya 1-2 gitu ya. Non YKD itu ya cuma 1-2. Ini semua YKD. Makanya semangat saya, semangat. Ya Mas Imam aja yang non YKD ini. Mas Imam aja gitu. Jadi memang proses spiritual itu orang tidak begitu kenal gitu ya. Kesalahan terbesarnya itu setelah saya pelajari gitu ya. Jadi kesalahan terbesarnya itu kita jiwa itu tidak diberi ruang formal sendiri. Jadi seolah-olah jiwa itu hanya punya ruang, hidup di ruang materi, hidup di ruang tampak. Ini kesalahan terbesar kita itu ngomong jiwa tapi nggak diberi ruang formal gitu ya. Ini nanti juga apa namanya? Ya ini di Jenny itu kan udah jadi dosen sekarang Jenny. Nah, Jenny itu udah mau ngajar, udah ngajar ke UIN dia, udah jadi dosen ya, asistennya Bu Fitri. Nah, dia akan mengajarkan ilmu jiwa itu dari perspektif lo. Dia harus diberi alam tersendiri yang tidak nunut di alam tampak gitu. Ya alhamdulillah nanti wacana pencerahan itu masuk kampus melalui Jenny. Hanya begitu.
dia akan mempresentasikan model ini. Bukan mengajar, dia akan ngajar gitu. Ya lumayan lah ya, lumayan. Ya lumayan ada dekengan sekarang gitu kan. Seperti itu. Ya kalau dulu itu aduh, nggak ada yang mudeng. Sekarang optimis, sudah banyak yang bisa ngajar gitu. Tapi kadang-kadang tuh yang kalau di makom katakan 800 900 itu kan ya, baru proses pembentukan makom ketuhanan gitu. Di situ godaannya itu kadang-kadang kita masih memikirkan bahwa atau masih salah memahami bahwa ini adalah pencerahan personal. Padahal kalau sudah pencerahan tuh nggak ada lagi yang personal. Karena sudah tidak ada lagi aku, sudah sahadat. Sudah sahadat. Jadi Jadi kalau sudah sahadat itu nggak bisa lagi dia egois, dia sudah peragaan kehadirannya ke seluruh manusia gitu. Jadi ini untuk ke seluruh alam gitu kan, peragaannya. Jadi nggak milih-milih lagi. Seperti itu. Yes, moga-moga ini yang penting itu kita yang penting kita sudah punya ini gitu loh, sudah punya model yang makin hari itu makin jelas, ya tuh. Makin hari makin jelas, makin dekat gitu loh, makin dekat. Kalau sudah punya makom keilahian itu, ya nanti dia pengajarannya itu kepada kemanusiaan gitu. Jadi ilmunya itu untuk kemanusiaan, bukan lagi untuk dirinya kan gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi ini untuk teman-teman, ya ini kan ya cepat-cepat gitu, cepat-cepat. Dipercepat dilalui hambatan lapis demi lapisnya ini. Ini kan lapis demi lapis ini makin bagus. Makin bagus kita petakan gitu sehingga teman-teman yang sudah sekiranya bisa ngajar tuh yang ngajar, tapi aku nanti ngajar untuk mengatasi lapis ini gitu bisa kok dicicil. Aku ngajar khusus untuk membantu proses pelarutan necer bersamai yang 500 sampai 600. Topiknya apa? Seputar proses pelepasan penyebab. Proses pelepasan penyebab atau proses pelepasan kausalitas linear. Ini kan udah bisa dicicil gitu loh. Aku mau ngajar ini ya. Nanti yang proses penguat ini aku belum bisa. Aku juga lagi progres gitu aja udah. Ngakuin aja gitu. Diakuin aja. Saya juga dulu gitu. Pokoknya aku ngajarnya sampai dimensi 8 ya. Dimensi 9 aku nggak tahu, 10 juga nggak tahu. Gitu dulu kan. Nggak usah malu-malu, nggak usah harus tahu semua. Tapi kalau sekarang ditanya dimensi 9, udah tahu. Dimensi 10 sudah ada bocoran gitu. Ya itu. Yang penting itu kita tahu kategori. Tahu kategori. Semangat Bang Ambo untuk ngajar. Wah, Bang Ambo kan belum belajar ini, belum ke sini nih. Oh, nabu transendennya belum sampai Semarang nih Bang Ambo. Oh, nabu transenden. Dimensi 12 mbuh lah ya, nggak ngerti. 10 aja itu baru 1 kali ya. Fokus aja gitu. Orang kalau dimensi 9 itu ya kayak gini, terang dari sini ke sini. Ini kan dimensi 9 ini. Proses dari S ini dua-duanya diliputi gitu. Itu kan dimensi 9 gitu. Nggak ada yang diversuskan ya. Nggak ada diversuskan. Nanti kajian lebih dalam soal S besar, S kecil ini, logika-logikanya itu
kita akan bahas di Jogja ya. Mumpung ada Mbak Ahmad juga di sana. Wih, apa iki? Dimensi 12. Apa iki dimensi 12? Ngeri. Ya yang penting itu ya kalau misalnya ada ditemukan dimensi 12 ya bareng-bareng ke dimensi 12. Bareng-bareng ke dimensi 12 gitu ya. Yang penting bisa diukur. Yang penting kita bisa ukur. Yang penting terbedakan gitu. Untuk sekarang saya sendiri udahlah cukuplah dimensi 9, wes enggak usah. Yang penting itu bermanfaat bagi banyak orang. Tinggi-tinggi tapi hanya satu ya atau orang yang tahu ya buat apa juga gitu. Dimensi 9 udah cukup, tutup. Lalu fokus pengajaran yang radikal, gimana terjadi proses progresif cepat gitu ya, secara cepat. Seperti itu. Ya itu dulu ya malam ini. Ya ini kita masih ditemani buku Haugen, itu buat ditolak untuk diskusi gitu ya. Dan teman-teman yang sudah bisa ya pokoknya yang sudah aku udah berarti bisa mengajar yang ini gitu. Bantu temannya. Jangan sampai menggunakan kausalitas linier. Ini bagus kok dibahas di buku-buku ya di Venn Matrix gitu ya, itu dibahas dengan baik. Dibahas dengan baik. Oke, itu dulu malam ini. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bang.